Halo, bertemu lagi dengan saya di channel yang sederhana. Agus Subiantoro, atau di jejaring sosial kita lebih mengenal lagi dengan username-nya Senopati Arci. Baik, kali ini atau di video kali ini kita ingin sharing sedikit pengetahuan tentang GERD. GERD atau pada umumnya masyarakat umum orang lebih mengenalnya dikategorikan mah, begitu saja, sakit mah begitu. Maaf, sebetulnya mah itu, atau tepatnya dalam hal ini GERD, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau mah itu lebih cenderung kepada hal-hal yang mengganggu kinerja lambung atau pencernaan kita itu secara fisik. Sedangkan kalau GERD disorder ini, walaupun gejalanya sama, notabene-nya sama, tetap di lambung, permasalahannya itu sebetulnya adalah gejala. Nah, pemicunya sebetulnya bukan karena pola makan atau kurang istirahat dan bla bla blanya, atau bukan juga karena adanya luka lecet lambung atau radang lambung. Kalau kita bawa ke dokter atau di ronsen, lambungnya baik-baik saja. Ternyata di sini secara hardware atau secara fisik dia tuh baik-baik saja. Tapi banyak orang mengalami hal yang namanya kembung. Biasanya itu sering itu saya maksud berulang kali mengalami hal seperti itu, kembung ya misalnya. Kemudian ciri-cirinya lagi secara fisik untuk pengenalan saja, biasanya sering kalau orang Sunda bilang terap itu sendawa kalau bahasa Indonesianya. Nah, bahkan sampai ada yang merasakan adanya suatu cairan atau asam yang naik ke tenggorokan. Mungkin juga rada panas karena ada enzim yang keluar atau naik dari lambung ya. Kenapa kita sering sendawa atau mengalami sendawa seperti itu juga karena adanya produksi gas di lambung secara berlebihan. Kenapa demikian bisa terjadi? Itu yang kita maksud dengan GERD ya. Jadi GERD di sini secara fisik, secara anatomi tubuh, lambung tidak mengalami peradangan apapun, tapi yang punya badan merasakan tidak nyaman, dia merasa kembung karena terjadinya perubahan sifat asam amino yang di dalam, kemudian melahirkan atau menelurkan timbunan gas di lambung, dan dia sendawa bercampur juga terkadang enzim yang keluar dari lambung melalui saluran nafas hingga ke tenggorokan. Itu rasanya panas dan ya rada-rada kecut, asam kepahit-pahitan begitu ya. Nah, yang seperti ini sebenarnya berakar atau berawal dari pola pikir ya, bukan karena salah makan. Maksud saya bukan karena pola makan saja yang bisa memicu lambung, tetapi pola pikir juga sangat menentukan. Jadi di sini GERD disorder yang
makin bukan ternyata. Oke, kita lanjut. Di sini dibutuhkan pengenalan terhadap diri sendiri, kejujuran terhadap diri sendiri. Kita harus mengenali kalau gejalanya, aksi dan reaksinya di dalam tubuh atau kepada tubuh itu sama. Apa itu seseorang karena kurang baik dalam pola hidup dan pola makannya akan berpengaruh kepada lambung? Tentu saja demikian. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah pola pikir, ya. Pola pikir yang kurang tertata dengan baik, dengan seimbang, ini akan membuat kita stres, depression. Ini akan memicu atau mengganggu sistem hormon yang ada di dalam tubuh, dan ini yang membuat asam lambung kita memproduksi lebih banyak, sehingga gas di dalam lambung juga memiliki atau bervolume berlebihan, sehingga kita sendiri sering sendawa dan sampai adanya keluar cairan enzim yang cukup pahit, asam, dan cenderung biasanya lebih panas daripada air liur biasa. Itu yang kita maksud. Jadi untuk mengatasinya yang sangat lazim itu memang kita yang paling utama dilakukan adalah meredakan atau bahkan kalau bisa menghilangkan gejalanya. Memang begitu, disiplin ilmunya memang demikian, harus menghilangkan gejalanya dulu, baik itu ke dokter medis misalnya atau ke paramedis sekalipun, sama gejalanya dulu dituntaskan. Misalnya kalau dengan paramedis mereka menggunakan beberapa bantuan medicine seperti farmasi, ya, obat-obatan yang membuat lambung itu nyaman, tidak lagi berasa kembung, sehingga dia bisa makan minum dan istirahat dengan cukup, dengan harapan 2-3 hari kemudian telat-telatnya dia bisa segar kembali dan tidak mengalami gejala mah atau mual perih kembung itu tadi. Kemudian kalaupun dengan bantuan diri sendiri, kita harus pintar memanage pola pikir. Pola pikir, wah gua mah nggak banyak pikiran, gua mah nggak mikirin ini itu. Iya, itu alam pikir sadar kita. Sementara di sisi lain, setiap menit, setiap detik, jam, atau apalagi kita kalkulasi per hari, dalam hari-hari kita ini kita lebih banyak digerakkan oleh pikiran bawah sadar kita. Orang hanya bisa berpikir secara sadar, tapi dalam bawah sadarnya dia tidak bisa memanage, sehingga ini menimbulkan rasa tidak nyaman, depresi, stres, dan banyak hal-hal yang berpengaruh kepada sistem imun, kekebalan, dan daya tahan tubuh. Demikian dari saya. Jangan lupa tinggalkan komen atau pertanyaan. Jika video ini cukup membantu, silakan subscribe di bawah ini, klik
lalu tinggalkan komen Anda atau pertanyaan Anda, sehingga nanti kita bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih. Agar supaya jangan durasinya terlalu panjang, sekian dulu dari saya. Nanti kalau ada komen atau pertanyaan, nanti kita buat lagi video lanjutannya untuk kita kupas-kupas mengenai GERD disorder ya. Bagaimana gejalanya, kemudian cara penuntasannya, dan bla bla blanya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.